Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sekarang bertemu lagi bersama Mbak Dwi. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama Mbak Dwi. Nah, adik-adik, siapa yang pernah pergi ke danau? Nah, biasanya di danau atau di pantai ada tuh orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Siapa yang tahu ya? Siapa yang pekerjaannya menangkap ikan? Ya, betul, nelayan. Ya, nelayan itu pekerjaannya menangkap ikan dengan jala, biasanya menebarkan jala. Kemudian dengan jala itu dia akan menangkap ikan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga tentang seseorang yang juga menjadi nelayan. Ceritanya begini adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke pantai Danau Genesaret. Untuk apa dia datang ke sana? Tentu saja dia untuk mengajar orang banyak. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Simon Petrus ya. Simon ini seorang nelayan dan dia punya perahu untuk menangkap ikan dengan jalanya. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke atas perahunya Simon. Kemudian Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon dan Tuhan Yesus mengajar orang banyak di dalam perahunya Simon ya. Dia mengajar orang duduk di atas perahu dan mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Jadi orang-orang mendengarkan firman Tuhan di tepi pantai. Tuhan Yesus mengajarnya di atas perahunya Simon. Nah, setelah selesai mengajar nih, Tuhan Yesus pun berkata kepada Simon nih, mengajak Simon untuk pergi menangkap ikan. Tapi apa kata Simon? Ternyata Simon tidak langsung ikut perintah Tuhan Yesus ya. Dia membantah. Membantah itu berarti tidak menuruti apa yang diperintah Tuhan Yesus. Simon bilang begini, Tuhan, saya tuh sudah semalaman mencari ikan, tapi tidak ada satu ekor ikan pun. Dia kan nelayan ya, pekerjaannya menangkap ikan. Dan setelah semalaman dia tidak ada tuh dapat ikan. Tapi adik-adik, walaupun Simon membantah, tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, akhirnya Simon pun mau mengikuti perintah Tuhan Yesus ya. Kemudian Simon pun mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama-sama untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu menangkap ikan. Tuhan Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Akhirnya pergi ke tengah danau ya, yang dalam, dan Tuhan Yesus memberitahukan di mana mereka harus menangkap ikan, yaitu di tempat yang lebih dalam. Kemudian Simon pun akhirnya menurut ya, walaupun pertama kali tadi membantah, tapi Simon menurut. Dia pun Simon dan temannya menebarkan jala ikan. Dan terjadi apa yang sangat luar biasa. Waktu Simon mengikuti perintah Tuhan Yesus, adik-adik, ketika dia menebarkan jala, ketika diangkat ternyata dia mendapatkan ikan yang banyak sekali. Kira-kira ikannya sebanyak apa? Wah, ternyata saking banyaknya ikan yang ditangkap, jala mereka pun hampir sobek karena penuh, ikannya banyak sekali. Luar biasa ya. Semalaman mereka tidak mendapatkan ikan, tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh, mereka mendapatkan ikan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau Simon tetap membantah, tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dapat ikan nggak ya? Pastinya nggak akan dapat ya. Tapi karena Simon akhirnya menurut dan mengikuti perintah Tuhan Yesus, akhirnya Simon mendapatkan ikan yang banyak sekali. Simon pun adik-adik, dia merasa bersalah. Oh Tuhan, dia merasa aku ini orang berdosa nih Tuhan. Dia merasa tidak pantas ya
bersama Tuhan Yesus karena dia tadi sudah membantah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus baik ya, dia malah menyuruh Simon untuk mengikut dia. Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk ikut dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dulu adalah penjala ikan, sekarang mari ikut aku dan menjala orang, begitu katanya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan nih, kita tuh harus belajar untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi kalau Tuhan yang meminta untuk kebaikan kita, maka kita pun harus menurut ya. Nah, Tuhan itu memakai orang tua kita sebagai orang tua dan guru kita untuk mengingatkan dan menasehati kita. Jadi, kita sebagai anak-anak harus taat, harus menurut dengan orang tua. Jangan membantah orang tua, jangan membantah mama atau papa kita. Cerita firman Tuhan tadi adalah dari Alkitab kita, dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik bisa membacanya kembali, atau bagi yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papa untuk membacakannya ya. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini, jangan membantah. Jangan membantah mama atau papa atau ibu guru, karena mereka dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan menasehati kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita menjadi bertambah baik lagi ya, seperti Tuhan Yesus mengingatkan kita juga. Semoga adik-adik bisa melakukannya ya, tidak lagi membantah orang tua. Tuhan Yesus memberkati.